Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk membuat video pembelajaran yaitu mengenai tentang pengenalan Java, pengertian Java, sejarah Java, kelebihan dan kekurangan Java, serta proses instalasi Java. Di samping itu juga ada install JDK. Kenapa sih harus install JDK? Nah, setelah udah install semua, baru kita membuat aplikasi Hello World. Nah, baik. Yang pertama yaitu sejarah Java. Nah, apa sih Java itu? Dan gimana sih sejarahnya? Di tahun 90-an oleh Insinyur Sun, James Gosling sebagai bahasa pemrograman yang berperan sebagai otak untuk peralatan pintar, TV interaktif, oven serba bisa. Gosling tidak puas dengan hasil yang ia peroleh ketika menulis program dengan C++, bahasa pemrograman lain, sehingga ia mengasingkan diri di kantornya dan menulis bahasa pemrograman baru agar lebih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setelah itu Gosling menamakan bahasa pemrograman barunya yaitu OAK, nama sebuah pohon yang bisa ia lihat dari jendela kantornya. Ia kemudian menamainya Green dan kemudian mengganti namanya menjadi Java. Nah, kok bisa ini Gosling menamainya Java? Karena Java itu berasal dari kata bahasa kopi Jawa yang katanya banyak dikonsumsi dalam sejarah besar oleh pencipta bahasa ini. Bahasa pemrograman ini kemudian menjadi bagian dari strategi Sun untuk menghasilkan uang jutaan dolar ketika TV interaktif menjadi industri bernilai jutaan dolar. Hal itu memang masih belum terjadi hari ini, tetapi sesuatu yang benar-benar berbeda kemudian terjadi pada bahasa pemrograman baru Gosling itu. Nah, dan juga Java ini adalah bahasa pemrograman untuk berbagai tujuan, teman-teman. Bahasa pemrograman yang berbasis kelas dan berorientasi objek yang dirancang secara khusus untuk memiliki sedikit mungkin ketergantungan dalam penerapannya. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan pengembang aplikasi yang disingkat WORA, yang berarti bahwa kode yang dijalankan pada suatu platform tidak perlu dikompilasi ulang untuk di tempat lain. Java saat ini menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer digunakan teman-teman, terutama untuk aplikasi web client server dengan 10 juta pengguna. Nah, jadi awal mula bahasa Java itu kenapa disebut dengan bahasa pemrogramannya Java? Ternyata si James Gosling ini mengambil dari nama kopi dan juga logonya itu menggambarkan kopi Jawa. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu di kelebihan dan kekurangan di dalam bahasa Java ini. Nah, bahasa Java ini pula ada kelebihannya dan kekurangannya pasti ada. Nah, di kelebihannya itu, satu, mudah untuk dikembangkan. Salah satu kelebihan dari bahasa pemrograman Java ini adalah kemudahan dalam hal pengembangan aplikasi. Setiap aplikasi ataupun program yang dibuat dengan menggunakan dasar bahasa pemrograman Java memiliki kemampuan yang sangat baik untuk dilakukan pengembang lebih lanjut. Jadi hal ini tentu saja akan sangat membantu para programmer dan developer untuk lebih baik lagi dalam mengembangkan satu aplikasi yang berbasis Java, teman-teman. Ya, bisa dibilang Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang memang paling banyak digunakan karena adanya kelebihan yang satu ini, yaitu mudah dalam melakukan pengembangan. Nah, selain mudah untuk dikembangkan, ada juga yaitu yang kedua sifatnya multi-platform. Kelebihan lainnya dari bahasa pemrograman Java yang banyak diminati oleh para developer dan programmer adalah karena Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sifatnya multi-platform alias universal dan bisa digunakan dalam platform apapun. Sehingga hal ini membuat banyak sekali para pengembang aplikasi yang menggunakan
bahasa pemrograman Java untuk membuat aplikasi yang diinginkan. Mulai dari komputer desktop yang menggunakan Windows, Linux, dan sistem operasi lain, smartphone berbasis Android dan Windows. Gitu teman-teman. Maaf kalau ngomongnya terlalu cepat. Bahkan hingga handphone biasa yang tidak menggunakan sistem operasi pun mampu untuk menjalankan aplikasi dan program yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java ini, teman-teman. Nah, itu kelebihannya, teman-teman. Nah, yang ketiga, memiliki kemudahan dalam menyusun suatu script. Kelebihan lainnya dari bahasa pemrograman Java, selain mudah dikembangkan dan bersifat universal, dengan bahwa bahasa pemrograman Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari. Para programmer dan developer dalam menyusun sebuah program haruslah menggunakan sebuah script agar program tersebut dapat berjalan. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, script tersebut akan lebih mudah untuk dibuat dan dipelajari, teman-teman. Sehingga beberapa programmer pemula pun sudah bisa mengembangkan sebuah aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java, teman-teman. Dan yang keempat, apabila programmer berorientasi pada usability, maka Java sangat mendukung, teman-teman. Hebat bener nih bahasa Java. Keunggulan bahasa pemrograman yang satu ini berhubungan erat dengan kemampuan aplikasi-aplikasi yang dibuat dengan Java yang mampu bekerja di platform manapun. Hal ini berhubungan dengan usability atau kegunaan dari suatu aplikasi, teman-teman. Nah, yang kelima, bahasa pemrograman yang berorientasi terhadap objek, teman-teman. Kelebihan lainnya dari bahasa pemrograman Java yang satu ini lebih bersifat teknis, teman-teman. Bahasa pemrograman Java merupakan salah satu bentuk atau jenis bahasa pemrograman yang berorientasi terhadap objek. Itu artinya apa ya? Setiap aplikasi yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java akan disesuaikan dengan objek atau bisa juga dengan tampilan dan interface dari aplikasi tersebut, teman-teman. Dan juga bahasa pemrograman yang berorientasi terhadap objek juga ada pada pemrograman bahasa C. Dilihat dari skripnya, Java dan bahasa C sedikit memiliki kesamaan, namun tetap pada konteksnya masing-masing, teman-teman. Dan yang keenam, itu dinamis. Kelebihan dari bahasa pemrograman Java yang berikutnya adalah sifat yang dinamis. Nah, di samping itu ada kekurangannya juga, teman-teman, kekurangan bahasa Java. Yang pertama, penggunaan memori yang cukup tinggi. Jadi teman-teman harus siap-siap nih beli laptop ataupun apa itu untuk menginstal aplikasi Java, harus memorinya siap-siap harus yang tinggi, teman-teman. Karena ini kekurangannya, penggunaan memori yang cukup tinggi. Bahasa pemrograman Java memang menawarkan banyak sekali fitur yang luar biasa, teman-teman. Mulai dari kemudahan dalam menyusun script hingga fitur object oriented yang menjadi salah satu ciri khas dari bahasa pemrograman Java. Akan tetapi sayangnya semua kelebihan tersebut harus dikompensasi dengan kebutuhan memori yang cukup besar, teman-teman. Hal ini menyebabkan beberapa aplikasi Java membutuhkan memori yang cukup besar untuk dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, mudah didekompilasi. Bahasa mudahnya dari istilah dekompilasi ini adalah pengambilan source code. Jadi, Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mudah mengalami dekompilasi. Gitu, teman-teman. Itulah kekurangan dan kelebihan bahasa Java, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, di sini ada keterangan tentang masalah apa sih itu JDK. Nah, jadi JDK itu adalah Java Development Kit, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari kode Java ke bytecode yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh JRI. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke cara penginstalan JDK dan Java. Tapi sebelumnya
karena di laptop saya udah terinstall aplikasi Java dan JDK-nya, saya akan mencontohkan lagi nya. Nah, di sini biar kita lebih singkat, kita akan download yaitu aplikasi Java, tapi kita menggunakan NetBeans. Kenapa NetBeans? Karena di NetBeans ini kita sudah terinstall sama JDK-nya, jadi kita nggak terlalu ribet, kita nggak perlu install JDK terus install aplikasi Java-nya, jadi kita langsung install aja aplikasi NetBeans beserta JDK-nya, yaitu kita ketik di sini NetBeans Oracle download. Nah, sudah di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terus kita klik ini yang pertama ini. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman. Tergantung kita menggunakan sistem operasi apa di laptopnya. Ada menggunakan Linux, yang ini bit-bitnya dilihat teman-teman. Nah, kalau yang 32 bit menggunakan minus 32 bit. Yang 86, kalau yang 64 tetap 64 teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan 64 bit. Oke, kita klik ini. Maaf, karena di sini sudah terinstall JDK, jadi kita langsung saja lari ke NetBeans-nya, yaitu pembuatan aplikasi Hello World. Teman-teman, maaf sekali, ntar dibahas lagi di episode selanjutnya. Langsung saja kita ke NetBeans, yaitu membuat Hello World. Pertama kita masuk ke file, terus kita klik new project. Nah, pastikan di new project ini teman-teman. Nah, di sini kita klik next. Nah, di sini kita jangan pilih application, pilih saja project 6 karena di sini sudah banyak project. Yang 6 dah kita taruh 7. Nah, terus kita pilih browser ke dokumen ya, dan biar enak kita carinya ada di mana, di dokumen. Terus kita bikin new folder project 7, langsung kita on finish. Nah, di sini udah ada project 7 nih teman-teman. Nah, kita udah buat projectnya dan sekarang kita buat kelasnya teman-teman. Kita klik kanan, tekan new. Nah, di sini kita pilih Java main class teman-teman. Kelas. Nah, di sini apa nih? Kelas kita mau dinamain apa nih? Teman-teman ya. Saya mau namainya kelas Alvin, nama pribadi saya sendiri. Alvin program. Nah, di sini ada package. Kita apa ya? Faro program. Ya. Jadi kita namain Alvin aja karena Alvin program nggak bisa. Oke, kita finish. Nah, di sini sudah tertera baik tadi itu Faro program. Nah, nama kelasnya kelas Alvin, nama saya sendiri. Nah, untuk membuat
hello world-nya kita mulai dari sini. Kita tinggal ketik system out. Hello world. Nah, untuk cara mengetahui apakah benarnya, kita klik sini. Oke. Nah, sini sudah sukses ya teman-teman ya. Hello world. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, omongan, ataupun menyinggung di hati teman-teman, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi